Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ikhwani fillah, kita lanjutkan kajian kita tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada hifdzullah taala li nabihi qabla al-bi'tsah, yaitu pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sebelum beliau diutus sebagai seorang rasul. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan oleh Allah sebagai nabi, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul panutan, sebagai orang yang akan menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana yang beliau katakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak beliau dilahirkan sampai akhir hayat beliau dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala min abathiyati akhlaqil jahiliyah, dari akhlak-akhlak jahiliyah yang tidak berguna. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah an Urwah an Abih qala haddathani jarun li Khadijah annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tetangga Khadijah bercerita kepada Abu Urwah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khadijah, "Ai Khadijah, wahai Khadijah, wallahi la a'budul lat, demi Allah saya tidak pernah bersujud atau menyembah kepada Lat. Wallahi la a'budul Uzza abada, dan saya tidak menyembah dan tidak akan menyembah Uzza abadan, selama-lamanya." Wa kana sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu ma dhubih ala ghairi ismillah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakan sesuatu yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa wafaqahu fi dzalika Zaid ibn Amr bin Nufail, dan ada seorang yang seperti Rasulullah waktu itu namanya Zaid bin Amr bin Nufail. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memelihara Rasulnya bukan saja dari sisi akidah yang tadi, dari sisi akhlak pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita katakan tadi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Al-Imam Ali radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau annahu sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ma hamamtu biqabihin mimma kana ahlul jahiliyah." Saya tidak pernah, ini kata Rasulullah, saya tidak pernah memikirkan untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kecuali dua kali. Kecuali dua kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau ini pernah. Nanti kita jelaskan sebabnya kenapa. Ya. Ma hamamtu, saya tidak pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kecuali dua kali, yaitu pada suatu malam saya sedang berada di gunung-gunung untuk menggembala kambing bersama seseorang. Saya berkata kepada orang tersebut, "Hala ra'aita li ghanami, bisa enggak kamu melihatkan saya atau menjagakan saya kambing saya ini yang saya gembala ini?" Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masya Allah dari syabab beliau, dari muda beliau itu sudah berinisiatif mencari rezeki sendiri. Itu beliau menggembala kambing itu bukan menggembala kambing beliau, tetapi justru mengambil upah dari orang-orang Quraisy. Nah, ini beliau ceritakan kepada sahabat-sahabat beliau ketika di Madinah. Nanti beliau mengatakan, "Ma min nabiyyin illa
wara'al ghanam. Tidak ada satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka itu menggembala kambing. Wala anta ya Rasulullah, kata sahabat, engkau juga demikian wahai Rasulullah? Iya. Kuntu ar'aha ala qararit min ala qararit. Dulu saya menggembala kambing orang-orang Quraisy dengan upah setengah dinar atau sebagian dari dinar, itu namanya qararit. Kita kembali kepada cerita yang tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada teman gembalanya ini, "Lau ra'aita li aghnami," kalau saja engkau mau sebentar saja melihatkan saya atau memeliharakan saya, kambing saya ini, saya mau turun sebentar ke perkampungan. Saya ingin melihat, saya ingin asmar kama yasmar al-fityan. Saya ingin berdendang di malam hari sebagaimana anak-anak muda berdendang di perkampungan Makkah ini. Oke, baik, saya lihatkan, kata teman beliau yang menggembala kambing itu. Pergilah beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun gunung untuk mencari tempat samar. Samar itu adalah musik yang didendangkan di malam hari, dikelilingi oleh di tengahnya ada api unggun, kemudian ada pemuda, laki-laki dan perempuan sambil menari, menyanyikan lagu-lagu di malam hari itu. Itu namanya samar. Beliau turun. Ketika beliau sudah sampai di ujung kota atau desa Makkah itu, beliau mendengar musik. Beliau mendengar pukulan gendang, beliau mendengar tarikan biola, kemudian beliau mendengar suara-suara teriak, suara-suara nyanyi, dan semua beliau dengarkan. Beliau bertanya kepada seseorang, "Apa ini?" Orang yang beliau tanya ini menjawab, "Ini pernikahan fulan dengan fulanah. Ini pernikahan seseorang Quraisy dengan seorang perempuan Quraisy juga. Saya mendengar itu semua, saya mendengar nyanyi, saya mendengar mazamir itu, dan saya menikmatinya." Kata beliau. Ini bunyi hadisnya ini, beliau mengatakan, "Falahautu bidzalikal ghina." Beliau menikmati. Kemudian tidak lama dari itu, ya, beliau menikmati sejenak, tiba-tiba beliau diserang oleh kantuk yang luar biasa, mengantuk. Dan beliau tertidur, sudah tidak mendengar apa-apa lagi. Fama ayqadhani illa harrus syams. Saya tidak bangun, kata beliau, kecuali diterpa oleh matahari pagi. Saya pulang, saya kembali ke tempat gembala saya itu. Teman saya bertanya, "Apa yang kamu lihat di situ?" Ya, saya katakan kepada dia bahwa saya hanya mendengar sejenak, kemudian saya diserang oleh kantuk yang luar biasa, dan saya tidur, dan ya seperti inilah saya pulang jam waktu seperti ini, seperti yang engkau lihat ini. Pada malam berikutnya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada teman gembalanya itu, "Mau nggak lihatin saya kambing saya lagi? Saya mau turun lagi ke perkampungan untuk mendengarkan sesuatu yang indah-indah." Begitu. Lagi Rasulullah SAW di malam hari turun untuk mencari sumber-sumber suara yang bisa yutribus sama', yang bisa dinikmati oleh telinga, dinikmati oleh jiwa, sama seperti itu. Baru saja beliau mendengarkan, lalu beliau diserang oleh kantuk yang luar biasa, dan beliau tidur. Setelah itu tidak bangun kecuali diterpa oleh matahari pagi lagi, dan beliau balik lagi. Dan temannya bertanya, ya, "Apa yang kamu lihat di situ?" Jawabannya sama. Saya nggak melihat apa-apa, hanya saya mendengar sekilas, kemudian saya diserang oleh kantuk yang luar biasa. Lalu beliau mengatakan, "Fa wallahi ma hamamtu ba'daha bisu'in mimma ya'malu ahlul jahiliyah." Setelah itu saya tidak pernah memikirkan, tertarik dengan hal-hal yang seperti itu, atau abasiyatil jahiliyah, sesuatu yang tidak bermanfaat di zaman jahiliyah itu. Nah, itu ikhwafillah
rahimani wa rahimakumullah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Yang pertama adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitrah beliau itu fitrah insaniyah, bukan fitrah malaikat. Kadang-kadang fitrah insaniyah ini ya menikmati sesuatu yastahsinuhul insan. Menikmati sesuatu yang dianggap baik oleh manusia, oleh fitrah manusia. Belum tentu dianggap baik oleh syariat. Seperti yang tadi itu lahu, menari, kemudian ini mungkin sebagian fitrah manusia mengatakan oh ini baik, indah didengar, ya. Tapi belum tentu syariah itu menganggap itu baik. Tetapi fitrah kemanusiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikmati itu. Tapi ini sebelum kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh karenanya dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah yang menjadikan dia kantuk itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, agar tidak mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat tadi itu, karena beliau adalah qudwah yang akan diikuti oleh semua umat. Oleh karenanya ditutup telinga beliau dan diserang oleh kantuk yang luar biasa sehingga beliau tidak mendengar itu semua. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil, innallaha azza wa jalla asamahu min kulli syai'in min abathiyatil jahiliyah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memelihara Rasulnya dari segala sesuatu yang kira-kira yakhdashu min nubuwwatih, yaitu mencederai kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dipelihara dari lahwil jahiliyah, yaitu huru-hara jahiliyah, ya, tarab di malam hari, samar di malam hari, menari di malam hari, bermusik di malam hari. Allah memelihara Rasulnya ini, dan Allah memelihara akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak beliau lahir sampai beliau meninggal dunia. Oleh karenanya masa jadaqat tidak pernah terpikir di hati Rasulullah, dan tidak pernah terpikir di otak beliau, dan tidak pernah melakukan praktik-praktik untuk menyembah sesembahan orang-orang jahiliyah di saat itu. Seperti cerita jar Khadijah tadi, yaitu tetangga Khadijah tadi itu bercerita bahwa Rasulullah mengatakan, saya tidak suka menyembah Lat dan tidak pernah menyembah Lat. Demikian pula Al-Uzza, saya tidak pernah dan saya tidak akan menyembah Al-Uzza. Dan demikian pula makanan Rasulullah SAW tidak pernah memakan sesuatu yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah terkait pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.